kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mau beribadah sore hari ini Tuhan. Layakan kami Bapa. Layakan kami semua Bapa. Untuk naikkan pujian penyembahan bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia, Engkau yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Penyembahan kepadanya dengan sukacita kita boleh beribadah sore hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Naikkan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kau
kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah dan puji. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhanku. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih sore hari ini Bapa. Untuk hari yang Tuhan beri kami boleh beribadah bersama Tuhan. Naikkan pujian penyembahan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersatu di tempat ini Bapa. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mendengarkan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Pimpin Bapa acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kuasa nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Bapa turun, hadirat-Mu turun Bapa, melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap Bapa. Kami siap beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita boleh bersyukur hari ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di dalam bait suci Tuhan. Kita naikkan pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangat dalamnya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan segenap hati angkat pujian, setuhan
Karena Tuhan baik bagi kita, anugerahnya juga bagi kita, pujian kekal selama-lamanya bagi Tuhan kita yang kita kasihi dan cintai. Mari semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima sukacita surga. Haleluya. Surga, oh haleluya, itulah kekuatan bagi jiwa. amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan, terima sukacita surga. Oh haleluya, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelombang. Keadaan apapun, kalau sukacita sorga ada dalam hidup kita, kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji tak akan ada badai dalam hidup kita, tapi satu hal yang kita tahu, Dia selalu menyertai kita. Kalau kita mau datang kepadanya, kalau mau kita datang kepadanya dan sujud merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa-dosa kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita semua. Dia yang selalu menolong kita, Dia yang selalu melindungi kita. Kita naikkan pujian, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Haleluya. Kau
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku bersandar. Haleluya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan penolong. Haleluya. Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kepada Amin, amin, amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Oh haleluya. Kaulah penyelamat. Amin, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu
haleluya. Oh, glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segala-galanya. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kami. Haleluya. 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 Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Keberadaan kami inilah itu karena kebaikan. Terima kasih karena kami ada di dalam rumah-Mu, menikmati hadirat Tuhan, memenuhi kami dengan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, membuka kami seluas-luasnya terhadap kebenaran firman-Mu sebagai makanan jiwa roh kami. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kuduskan layakan kami dengan kuasa darah-Mu. Firman-Mu mendapat tempat di dalam kehidupan kami semua. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dosa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Hari ini tentu kita bersukacita karena bukan saja kita dapat bertemu satu dengan lain, tetapi kita di dalam rumah Tuhan menikmati Tuhan, ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini Minggu tanggal 22 Juni 2025. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kebutuhan kita hanyalah Tuhan. Rupanya bukan saja yang materi, saudara-saudara. Materi bisa habis, materi bisa makan ngengat dan karat, ya. Dan ada waktunya materi tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 42. Di dalam perikop itu, di atas itu, kerinduan kepada Allah.
Kita membacanya ayat 1 sampai dengan 3 saja ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca sampai selesai. Bapak Ibu bisa melihat dalam Alkitab. Bapak Ibu, atau di layar sana, saya baca dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi ini adalah pujian dari Bani Korah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebenarnya Bani Korah ini ya, di mana suku ini memberontak kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan menghukum tabur tuai ya, dia memecah belah. Akhirnya Tuhan membelah bumi ini sehingga semua masuk ke dalam perut bumi. Hati-hati ya, hukum tabur tuai. Dia memecah belah, bumi dibelah dua, memakan mereka karena pemberontakan dan kejahatan mereka. Tapi di sini keturunannya ya dipakai Tuhan sebagai ya pemimpin pujian ya untuk memuji Tuhan. Ini bagian daripada nyanyian ya daripada Bani Korah. Tuhan itu sanggup mengubah, memulihkan, menolong hidup kita. Yang tadinya masuk dalam golongan pemberontak, ya, keturunan yang jahat, tapi sekarang dipakai Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur juga ya, kalau kita melihat kehidupan kita ini, sebenarnya kita ini digambarkan seperti orang yang sesat di jalan, ya, orang-orang yang sesat, ya, dan kita digambarkan seperti orang-orang yang murtad, orang-orang yang jahat, saudara-saudaraku yang tetap. Tetapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Dia menebus kita, ya, menyelamatkan kita, sehingga kita bisa ya memperoleh keselamatan, sehingga kita mempunyai pengharapan, sehingga kita memperoleh janji untuk satu waktu kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dunia ini sementara, dunia ini satu waktu akan dihancurkan. Tapi Tuhan sanggup membawa kita di dalam kekekalan. Waktu hari Jumat saya katakan, Yesus berbicara tentang dirinya. Dia bukan saja sebagai anak manusia, tetapi dia juga anak Allah yang hidup, Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dia bukan saja manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Hari-hari ini ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, bahwa Yesus hanya manusia, bukan Allah. Dia hanya orang baik, dia nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dan saya katakan, waktu setelah Yesus
mengatakan kepada murid-muridnya, siapa aku? Menurut orang ini seperti nabi, ya, dan lain-lain. Tetapi Yesus kejar, menurut kamu siapa? Petrus dengan ilhaman Bapa di sorga memberitahu, oh ini adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias. Saudara-saudaraku yang berkasih. Setelah itu Yesus dia mengajar dan memberitahukan bahwa dia sebentar lagi akan menuju salib. Dia akan menderita. Bahkan dia mati. Tapi bukan saja dia mati, tetapi dia bangkit. Ya. Sebab itu Yesus mengajar kepada mereka untuk mengikuti aku. Tapi kalau engkau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Karena diri kita ini seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau dan saya mau mengikut Tuhan, harus suka sangkal diri ini. Ya, keinginan diri kita ini seringkali suka bertentangan dengan Tuhan. Ya, sangkal, pikul salib. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu bisa beli emas, mungkin emas imitasi kah, ya, emas yang disepuh, emas benar-benar perak, emas benar-benar salib emas gitu ya. Puji Tuhan. Tapi bukan sekedar itu aja kita pakai salib atau rumah ada salibnya, lain-lain tanda saudara adalah orang Kristen. Tapi saudara mau menyalibkan daging ini. Kehendak saudara disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah Yesus mengatakan bagaimana engkau mengikut aku, dia katakan lagi, bukan saja dia harus mati di salib, menderita, bangkit, tapi dia katakan, aku akan datang diiringi malaikat-malaikat. Ya. Pelajaran kita kan di dalam Matius itu, pasal 16 itu, ayat-ayat yang terakhir. Waktu masuk ke dalam pasal 17, 6 hari kemudian, Yesus menyatakan kemuliaannya. Ketika mereka naik ke gunung, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yesus bersinar seperti matahari. Tiba-tiba muncul Elia dan Musa. Kok tahu ya mereka itu Elia? Rasa-rasanya mereka, ya, bagaimana kalau kita bangun kemah ini? Rasa-rasanya kalau kita di rumah Tuhan merasakan hadirat Tuhan, rasanya nggak mau pulang lagi, saudara-saudara. Ya, rasanya mau di gereja aja. Atau kita rasa aduh tetap mau dihadir. Tapi kan kita di dunia. Kita masih menghadapi apa yang ada di dalam dunia ini, dan mereka turun ke dalam, ya, setelah dari gunung itu. Nah, maksudnya ketika Yesus berbicara dia akan datang dan diiringi. Lalu ketika mereka mengalami, karena hanya 3 orang ya, lalu dipesan kepada mereka, tolong jangan beritahu kepada orang lain sampai dia bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku, jadi apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dia akan datang kali kedua. Kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan kemuliaan. Tidak ada perubahan. Kalau kita sudah percaya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tetap setia mengikuti perintah-perintah kehendak Tuhan. Tidak ada perubahan. Jaminan kita di surga. Di dunia masih banyak perubahan. Ya kan? Tapi kalau Tuhan selalu menepati janji, tidak ada perubahan bagi Tuhan. Kita tidak mengenal api penyucian. Setelah mati kita bisa berpindah dari neraka ke surga, enggak ada. Kesempatan kita berubah itu hanya di dunia ini. Enggak bisa dengan membakar kertas, ya, sebagai perbekalan di sana. Hal yang materi tidak bisa masuk di dalam kekekalan surga.
Kembali ke dalam firman Tuhan. Mazmur. Jadi Bani Korah mengalami pemulihan. Pemulihan itu bisa terjadi hanya karena Tuhan. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tuhan yang bisa memulihkan, menyembuhkan, menolong, memberkati kehidupan. Lalu di dalam pujian itu dikatakan ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi pemazmur dari Bani Korah menggambarkan kehidupannya seperti rusa yang merindukan air. Dikatakan juga bahwa jiwa mereka ini merindukan Engkau, ya Allah. Allah yang hidup, saudara-saudaraku yang kekasih. Rusa ini adalah binatang yang bukan pemangsa ya. Lebih-lebih tentu kalau rusa itu dia datang ke air, ya tentu dia menundukkan diri. Itu sebagai kebutuhannya. Karena rusa haus akan air. Dia tidak pikirkan. Bisa saja dia ada di dalam intayan pemangsa, binatang-binatang buas ketika dia dalam posisi menunduk minum air gitu, saudara-saudaraku. Tetapi air itu sebagai kebutuhan bagi rusa. Dia tidak memikirkan tadi apakah dia diintai oleh si musuhnya. Dia nggak pikirkan yang lain. Pokoknya air lah yang utama, kebutuhannya, saudara-saudara. Nah, ini diingatkan oleh pemazmur. Kita manusia, apapun keadaan kita, saudara-saudara, kita tidak lepas di dalam dunia ini dengan pergumulan. Seperti tadi intayan-intayan binatang buas, atau dalam posisi kita dalam terancam gitu. Apapun keadaan kita di dunia ini, mungkin kita merasa terancam ya dengan permasalahan-permasalahan, dengan kekurangan-kekurangan, dengan penyakit-penyakit, dengan permasalahan-permasalahan kita, saudara-saudara. Tapi ingat, kita diingatkan, seperti jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi Tuhan itu menjadi kebutuhan kita, saudara-saudara. Apapun situasi kondisi kehidupan kita, seperti rusa, pokoknya aku mau minum air. Aku tidak mikirkan yang lain. Ini penting juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena Allah lah sumber kehidupan kita. Jangan pikir kalau saudara ada itu karena kekuatan saya dan saudara. Nafas aja dari Tuhan. Bangun pagi kita masih berdiri, walaupun mungkin oma-oma namanya oma, so lansia kan, kemakan umur kan,
Itu kodrat. Ya. Nggak mungkin kan semakin lansia seperti baby piece walaupun semua yang kita pakai sekarang kan macam-macam supaya kulitnya makin muda gitu. Mahal ya semua ya. Make up semua. Ya, apa yang dipakai? Ya tetap aja kalau sudah umur mah keriput aja ya kan gitu. Ini kesaksian Pak Ketua kami di Manado, ada oma sama opa. Satu waktu mereka diajak sama menantunya ke mall, si oma dibeliin baju, dia pilih. Cuman oma ini dulu ya, lagi tren tuh, yang belakangnya bolong, ya kan gitu. Oma pengen baju itu, disetrika, digantung. Satu waktu udah mau waktunya gitu, mau menghadiri pesta, si oma kan gosok, udah digosok rapi, digantung. Lalu si oma memakai karena udah mau persiapan pesta kan. Si opa di belakangnya, si oma lagi di cermin. Ya, dulu udah pakai. Si opa bilang, "Lo itu kok di belakang masih kusut?" katanya. Padahal si oma udah berulang-ulang setrika. Si opa bilang, sudah disetrika berkali-kali. Di belakang masih kusut. Saudara ngerti? Dia kan pakai baju yang modelnya belakang. Yang kusut itu apanya? Kulitnya, bukan bajunya. Saudara-saudara, kita ini kodrat, nggak bisa pungkiri saudara-saudara. Ya bersyukur aja lah pokoknya dengan keberadaan kita. Kalau masih bisa jalan, walaupun bertati-tati, ya kan gitu. Giginya ompong, ya puji Tuhan masih bisa makan walaupun giginya ompong kan, dan lain-lain. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhanlah kebutuhan kita. Bukan karena kekuatan kita. Kita bisa kesini banyak uang. Ya. Kalau Tuhan gak berkemurahan, kadang-kadang kita pakai kasih kemurahan Tuhan itu untuk ego kita. Kita menyombongkan diri, ya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan. Semua ini aku. Kalau nggak ada aku, nggak bisa nih keluarga berjalan. Nggak bisa pekerjaan Tuhan ini berjalan dan lain-lain. Itu karena Tuhan. Tuhan kasih percayakan saudara harta. Saudara bisa bekerja, kekuatan Tuhan kasih kesempatan, Tuhan buka jalan. Saudara diberikan talenta oleh Tuhan, hikmat dan kepintaran semua. Itu karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Kita kembali lagi. Hanya Tuhan menjadi kebutuhan kita satu-satunya. Kata merindukan ini artinya kebutuhan yang mutlak. Air itu menjadi kebutuhan yang mutlak buat rusa. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya, itu harus secara alamiah, saudara-saudara. Bahwa Tuhanlah kebutuhan hidupku. Enggak usah didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk mencari Tuhan, beribadah. Karena Tuhanlah kebutuhanku. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Sering kejadian, baru kemarin ketemu, udah gak ada. Saudara-saudara, jadi jangan merasa sombong, saudara-saudara. Apapun posisi saudara, apapun keberadaan saudara, apapun bentuk, itu hanya karena kasih Tuhan. Jadi jadi kita perlu merindukan bahwa Tuhan itu menjadi kebutuhan. Jadi Tuhan itu bukan pelengkap. Karena libur, karena saya orang Kristen,
harus saya di gereja. No. Bukan seperti vitamin. Oh, lagi susah nih, saya harus cari Tuhan nih. Saya lagi sakit nih, saya harus cari Tuhan nih. Bukan seperti suplemen, seperti vitamin. Bukan. Tuhan harus menjadi kebutuhan kita, saudara-saudaraku yang kasih. Kita harus takut, segan kepada Tuhan. Seperti anak-anak, saudara-saudara. Dia bergantung kepada orang tuanya. Memerlukan orang tuanya. Bukan karena orang tuanya lebih gede, punya kekuatan apa. Tapi dia memerlukan orang tuanya. Anak-anak itu memerlukan orang tua sebagai kebutuhan. Sebab itu dia menghormati, saudara-saudaraku, mengasihi. Begitu juga kita, saudara-saudara. Bukan terpaksa. Oh, kalau saya nggak mencintai orang tua nggak kebagian hak warisan, kan gitu. Atau kalau ini harus secara alamiah. Kita itu mengasihi, menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita segan. Oh, kita saudara-saudara, jangan berpikir kita pemikir yang hebat. Tuhan sentil aja satu urat yang putus gitu, senyok, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita nggak boleh memanipulasi kehidupan kita atau kita bersikap munafik. Ya, karena orang Kristen malu dong kalau nggak ke gereja dan lain-lain, saudara-saudaraku. Tetapi kita mengasihi, menghormati Tuhan, ya, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini penting. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dari dulu diingatkan kepada umat Tuhan. Ulangan 6. Dan 5. Dengarlah. Jadi orang Israel selalu diingatkan ini. Hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Dari setiap diingatkan kepada umat Israel untuk hal ini, bahwa Tuhan itu Allah kita, dia Tuhan Esa. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Coba kita bandingkan Matius pasal 22. Yesus juga mengajarkan kembali. Matius 22. Ayat yang ke 21 sampai 23. 22 21 sampai 23. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ini bicara pajak. Benar kan? Ya. Puji Tuhan DKI ini katanya dibawa PBB-nya 2 miliar gratis. Sebenarnya bukan gratis, ditanggung sama pemerintah Pemprov DKI. Ya, tapi dia kalau punya rumah yang kedua dan katanya yang keduanya mana yang banyak itu yang bayar. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, saudara belanja itu sebenarnya udah ada PPN-nya, pajaknya,
bayar listrik ada PPN-nya, itu pemasukan negara. Iya kan? Bayar listrik, bayar PLN, makan, kan ada PPN-nya dan lain-lain. Itu pajak. Di apa yang punya kaisar, pemerintah, kembalikan. Lalu, dan kepada Allah apa yang kamu yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kok salah ya? Tapi bolehlah saya singgung ayat ini. Pemerintah kita wajib bayar pajak. Tapi kadang-kadang kita nggak suka bayar pajak sama Tuhan. Milik apa yang milik Tuhan harusnya juga diserahkan kepada Tuhan. Oh, pengajaran sekarang macam-macam. Nggak perlu kasih perpuluhan. Nggak ada itu, kitab Taurat itu. Kan udah digenapi Yesus. Sebelum Taurat sudah ada perpuluhan. Abraham memberikan. Milik Tuhan. Berikanlah apa yang punya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Wajib. Kita aja wajib apa yang kepada pemerintah. Masa kita tidak memberi 1/10 dari apa yang kita miliki. Berikan itu kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Saudara-saudaraku ya, sebenarnya yang saya maksud adalah Matius 22 ayat 37. Ya, kok lari sampai ke situ? Kembali lagi. Ayat 37 Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri. Ini meringkas hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan ditiadakan, Yesus menyempurnakan. Jadi waktu Yesus mengingatkan, kan dari 10 perintah Tuhan itu kan ada 10 ya kan. Nah sebenarnya 1 sampai sekian itulah kasihilah Tuhan. Dan nomor sekian sama itu kasihilah sesama. Jadi diringkas hukum Taurat itu 2. Nah yang saya mau tekan ini kata segenap diulang-ulang. Ini perlu perhatian kita saudara-saudaraku. Ya, jadi Tuhanlah kebutuhan kita. Harusnya ya sepenuh-penuhnya, sepenuhnya. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah, saudara-saudaraku yang terkasih, tapi mau dia sepenuhnya. Ya, istilahnya Tuhan itu satu-satunya, saudara-saudara. Bukan berarti kalau kita mengasihi Tuhan satu-satunya, kita nggak usah lagi mencintai istri kita atau mencintai anak-anak kita atau mencintai. Bukan begitu, saudara-saudara. Justru kalau kita mengasihi Tuhan satu-satunya, prakteknya harus dinyatakan lewat pasangan kita, suami istri, lewat anak-anak kita, lewat orang tua. Kita harusnya mengasihi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan mau, iya, Tuhan itu sebagai kebutuhan kita satu-satunya. Kita tetap ya mencintai Dia dengan sepenuh-penuhnya, bukan setengah hati atau setengah sadar secara rohani. Ya, karena Tuhanlah sumbernya. Segenap hati. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 katakan, hati itu adalah sumber. Amsal 4 ayat 23. Kita harus seluruhnya, segenap. Tidak separuh-paruh. Harus ya dengan hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita.
Karena dari hati kita ini, ya itu semua nyata lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menebus kita. Hati kita pasti diubahkan. Hati yang keras, hati yang berontak diubahkan menjadi hati yang taat, hati yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, satu waktu dikatakan ya bahwa 1 Samuel pasal 16, Tuhan melihat sampai ke dalaman hati kita. Bukan sekedar saudara-saudara, ya Tuhan lebih senang ya daripada korban hati kita, saudara-saudaraku, daripada korban kita, saudara-saudara. Nah, Tuhan mau supaya sepenuh hati, iya, dengan seluruhnya, iya, kita mencari, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dan lain-lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah seperti rusa merindukan air, Tuhanlah kebutuhan kita, segala-galanya. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong, memulihkan kehidupan kita. Dan biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita juga merindukan kekekalan itu bersama dengan Tuhan di sorga. Bukankah setiap orang yang percaya ditebus oleh Tuhan, diberikan pengharapan kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita bukan saja saudara-saudara memikirkan yang ada di dunia ini. Jangan lupa pikirkan perkara yang di atas, hal-hal yang sifatnya kekal. Karena yang di dunia yang kelihatan ini sementara, semua sampai di kuburan. Harta kita, hikmat, kepintaran kita, semua diploma, semua sertifikat saudara sampai di kuburan. Gak bisa dibawa tembus sampai di dalam kekekalan. Emas, perak saudara sampai di situ, dinikmati orang lain. Anggaplah istri, anggaplah anak. Kalau nggak punya istri, nggak punya anak, siapa? Orang lain. Nggak bisa dibawa. Katanya apa yang tidak bisa dilihat ya setelah kematian? Surat kematian kita. Nggak mungkin kan kita melihat surat kematian kita kalau kita masih hidup. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhanlah satu-satunya kebutuhan kita, karena Dia sumber. Nggak boleh setengah-setengah. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Saudara-saudara mencintai, mengasihi Dia, mau seluruhnya. Bukan berarti kita mengabaikan ya orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih kita. Ya, justru kita praktekkan itu, nyatakan. Dan Tuhan mau juga pikiran kita tetap di dalam kekekalan di atas. Saudara-saudara, satu waktu firman Tuhan katakan ya bahwa bukan saja dia mati, bangkit, naik ke sorga. Satu waktu dia akan datang menjemput kita. Saudara-saudaraku, di dalam ya akan membawa kita ke dalam kekekalan. Ya, dia tunjukkan kemuliaannya 6 hari kemudian ya dalam pelajaran kita itu. Ya, setelah dia berbicara tentang kematian, kebangkitan dan kedatangannya, 6 hari kemudian dia nyatakan ini jangan diceritakan nanti kalau dia sudah bangkit naik ke sorga. Ya, disaksikan. Nah, ini kerinduan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ya, biarlah satu-satunya Tuhan ya dalam hidup kita, tidak tergantikan yang lain. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, tetap menghormati, mengasihi Tuhan. Ya, jangan anggap Tuhan itu seperti pelengkap. Ya, kalau lagi ada waktu, ya kan malu orang Kristen gak ke gereja. Jangan hanya Tuhan sebagai pelengkap, hanya bawa Alkitab aja, tapi baca Alkitab kita. Ya, jangan hanya seperti suplemen, vitamin,
Kalau ada butuh baru cari Tuhan. Kalau udah sakit baru cari Tuhan. Kalau ada pergumulan berat, sukar, cari Tuhan. Seperti suplemen itu. Harus secara alamiah. Ya, Tuhanlah kebutuhan kita. Ya, secara normal kita mau mencari karena Dia segala-galanya. Dan menjadi kerinduan kita, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Pikiran kita selalu juga ya tertuju kepada kekekalan, bukan saja yang ada di dalam dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kaulah Tuhan penolong dalam. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Biarlah tetap kita pegang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, minta pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan, memanjangkan umur kita, katanya lagu ini. Puji Tuhan, haleluya. Katakan Kau Tuhan penolong dalam hidupku, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolong dalam kesesakan, dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Katakan sama-sama, Yesus, padamu ku berseru. Haleluya, kepadamu kami berseru Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya, kami kan selalu memuji Engkau, kami kan selalu memuliakan Tuhan. Haleluya, Engkau di atas segala dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang ada di dalam kami, berdaulat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami tetap berseru kepada Tuhan. Engkau akan menolong kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Hanya Engkau kebutuhan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau akan menjadi penolong kami. Engkaulah kebutuhan kami Tuhan. Kami
akan selalu mencari Engkau dan mencari Engkau. Haleluya. Kami selalu butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Segala keangkuhan kami Engkau ampuni kami Tuhan. Terkadang kami tidak mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Bahkan lupa Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan kami lewat firman Allah. Hidup ini adalah milik-Mu. Sebab itu kami mau selalu dekat kepada Engkau. Dalam menjalani kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Dalam segala aktivitas kami perlu Engkau Tuhan. Keluarga kami perlu Engkau. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengingatkan kami juga pada sore hari ini. Dan kami akan ingat itu semua Tuhan. Bahwa Engkau adalah kebutuhan kehidupan kami. Terus Tuhan tanamkan. Berkuasalah firman itu di dalam kami. Supaya kami terus Tuhan bertumbuh dalam rohani kami. Iman kami bertambah kuat, tak tergoyahkan oleh apapun. Sekalipun ada pengajaran-pengajaran palsu, kami tetap bersandar hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membawa persembahan kami. Ini juga adalah milik-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Apa yang kami dapat berikan Tuhan, ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati yang akan melayani. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kami lewat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan.
percayalah, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan segala-galanya, jadikan Tuhan segala-galanya. Engkau akan melihat kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur, kalau engkau melihat di ayat-ayat berikutnya, firman Allah katakan, kasih Tuhan itu akan dinyatakan. Kesetiaan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari umat-Mu. Kami hanya memerlukan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan Engkau juga menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada yang menggantikan Engkau. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, apa yang menjadi kekurangan, keperluan kami, apa yang menjadi permasalahan kami, sakit penyakit kami, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup melihat sampai kedalaman hati kami. Kalau hati kami percaya dan tidak meragukan Engkau, kalau kami hanya memiliki iman yang kecil sebiji sesawi saja, kita akan melihat kuasa pertolongan Tuhan. Kami pakai iman kami, percaya hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami, kubu pertahanan kami, kekuatan kami. Tangan-tangan yang terangkat ini dengan beban, kami gulingkan, serahkan kepada Engkau. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah, mujizat Allah, mujizat Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan, kesembuhan, jalan keluar, berkat Tuhan, pemulihan, kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu, besar kecil mereka berikan dengan sukarela. Tuhan balas berlipat kami. Yang mengembalikan milik Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan kami kembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya, tingkap langit dibukakan, dicurahkan kembali ke dalam kehidupan. Bagikan benih yang kami akan tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, pelayan-pelayan yang melayani, yang mempersiapkan gedung ini, penerima tamu, sound system, menyiapkan secara musik Tuhan, bahkan pemain musik, singer, bahkan Tuhan menjalankan persembahan, pemimpin pujian, nyampaikan firman Tuhan, yang terlibat hari ini dalam pelayanan, Tuhan balas, karena kami tahu Tuhan sanggup memberikan upah kepada kami yang melayani Engkau. Dan kalau kami juga bisa melayani itu karena pemberian Tuhan, talenta, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai syukur kami kembalikan kepada Engkau. Kami dapat melayani, mengasihi Engkau. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tolong kami di hari-hari berjalan. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, dan berkati selalu pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, juga kepada pemimpin, pimpinan Pas Pampres juga, komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit dalam menjalankan tugas. Tuhan berkati komandan komplek bersama staf-stafnya, RW RT yang ada di sini, RT juga Tuhan berkati bersama staf-stafnya dimanapun kami berada. Tuhan juga senantiasa menolong. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki, dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Biar kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan.
Tuhan berkati kekasih-kasih pada minggu lalu, Tuhan tambahkan umurnya, baik Ibu Yeni, Tuhan, baik juga Ibu Junita, Ibu Cica, Ibu Henry, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kandungannya, buah kandungannya Tuhan berkati. Berkati juga keluarga Bu Yeni, anak-anaknya, Tuhan Vita Vina, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bilu-bilu Yesus menyempurnakan kesembuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka semua, kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih yang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua diundang ya.